Seperti yang kalian ketahui, jika kita ingin mulai survival, pastinya kita bakal spawn di tempat aman dan diawali dengan ada bangkai cuy. Tapi, bagaimana jadinya jika semua itu berubah dan kita spawnnya di tempat datar yang dipenuhi dengan cukup banyak slime cuy. Jadi ya, selamat datang di Minecraft 100 hari di Flat War dalam mode hardcore cuy. Ya, hardcore. Jadi ya, gimana jika kita mati, kita nggak bakal bisa spawn lagi cuy. Jadi, apakah aku bisa bertahan hidup selama 100 hari di Flat War ini? Tonton sampai selesai dan langsung saja kita masuk ke videonya cuy. Let's go. Di hari pertama aku spawnnya di tempat datar yang dipenuhi dengan slime. Dan kemudian di sini aku memutuskan untuk meningkatkan render distance gua dan aku pun langsung menemukan village. Yo, ada 2 village ternyata. Let's go banget lah ya. Setelah sampai di village di sini aku memutuskan untuk mengambil beberapa barang yang kuperlukan seperti kasur, tempat menjahit, isi chest dan lain-lain cuy. Setelah mendapatkan cukup banyak kayu di sini aku memutuskan untuk membuat crafting table dan kemudian membuat pickaxe. Dan kemudian aku putuskan untuk mengambil beberapa batu di rumah villager. Setelah mendapatkan cukup banyak batu di sini aku memutuskan untuk membuat pickaxe batu, pedang batu, dan selamat tinggal kepada pickaxe kayu. Dan tak lupa pula di sini aku memutuskan untuk menyampaikan salam perpisahan kepada Iron Golem cuy. Setelah menyampaikan salam perpisahan di sini aku memutuskan untuk ke village sebelah cuy. Dan sesampainya di sana aku memutuskan untuk looting. Setelah menjelajahi cukup lama di sini aku pun menemukan sebuah bangunan aneh yang melayang cuy. Dan setelah gue deketin ternyata itu adalah stronghold ya guys ya. Dan kemudian di sini aku memutuskan untuk menetap di salah satu village yang ada dekat stronghold cuy. Dan mungkin kita bakal mengambil rumah ini aja ya guys ya, untuk menjadikan rumah sementara aja ya guys ya. Oke. Dan kemudian di sini tuh karena aku gabut gak tau mau ngapain, di sini aku memutuskan untuk looting isi chest yang ada di stronghold ya guys ya. Wah, salah gerak dikit auto bundir anjing. Setelah meluting isi chest, di sini aku memutuskan untuk menyimpan beberapa barang gua di village ya guys ya. Dan kemudian keesokan harinya di sini aku memutuskan untuk menyiapkan beberapa barang gua dan kemudian lanjut menjelajah mencari village ya guys ya. Dan setelah cukup lama menjelajah di sini aku pun menemukan sebuah village cuy. Yo, akhirnya kita nemukan village coy. Let's go, kita looting ya guys ya. Yo, ada saddle nih, mantap. Dan kemudian di sore harinya di sini aku memiliki niatan untuk membawa pulang beberapa hewan yang ada di village ini cuy. Tapi setelah gue lihat di sini di inventory gue ternyata nggak ada lead cuy. Dan setelah gue lihat di crafting table ternyata untuk membuat lead itu kita membutuhkan string cuy. Jadi ya gue hanya pasrah melihat mereka semua nih, padahal mereka udah lengkap nih cowok, anjing. Dan di sini pun aku memutuskan untuk pulang dengan membawa keledai cuy. Dan setelah sampai di rumah di sini aku pun memutuskan untuk mengambil beberapa string dan ternyata stringnya hanya sedikit cuy. Jadi ya di sini aku pun memutuskan untuk kembali ke stronghold untuk mengambil beberapa string cuy. Dan setelah aku rasa cukup banyak di sini aku memutuskan untuk balik ke rumah dan kemudian tidur. Dan kemudian di keesokan harinya di sini aku memutuskan untuk lanjut menjelajah lagi cuy. Oke, akhirnya di sana ada village cuy, mantap. Yo, ada blacksmith cuy. Let's go banget lah ya. Oke, ada chest nih. Oke, kita dapat iron, ada armor lagi, mantap. Akhirnya gue dapat armor guys. Let's go lah ya. Tapi sebelum kita pergi mungkin kita bakal mengambil lavanya dulu ya guys ya. Oke, lumayan nih lava nih, mantap. Oke, di sini ada bookshelf ya guys ya. Mungkin kita bakal ambil-ambilin aja lah guys ya. Siapa tahu butuh ya kan. Oke, ada iron golem. Let's go, kita ambil. Setelah meluting isi village di sini aku memutuskan untuk mencari village lagi cuy. Yo, ada village lagi cuy. Let's go, kita ke sana ya.
Oke, di sana ada village lagi. Jadi ya langsung saja kita looting. Dan kemudian karena di village ini aku merasa hewannya cukup banyak, di sini aku memutuskan untuk membawa pulang beberapa hewan yang ada di village ini, cuy. Dan juga di sini tuh aku sempat menjinakkan satu kuda ya guys ya. Dan di sini tuh lumayan banget kudanya, agak cepat, jadi ya bisa dimanfaatkan lah untuk menjelajah lah ya. Yo, banyak banget anjir. Mudah-mudahan bisa sampai dengan selamat lah ya. Yo, akhirnya sampai juga. Anjir lah, ini sumpah lama banget anjing buat hewan ini cok. Sumpah dah. Sumpah ini selim apa dah? Gue mulu anjing. Pak, tolong pak. Ini ada salim yang ikut gua. Tolong. Nah, gitu dong, mantap. Dan kemudian di keesokan harinya di sini aku memutuskan untuk meratakan beberapa tempat yang ada di village ini, cuy. Dan kemudian di sini aku memutuskan untuk membuat tempat untuk hewan-hewanku. Yang intinya ini hanya sebentar aja ya guys ya, oke? Dan kemudian di sini karena aku nggak tahu mau ngapain, di sini aku memutuskan untuk membuat farm. Ya supaya bisa menanam aja guys ya, supaya ada kerjaan dikit gitu. Jadi ya let's go kita buat cuy. Oke cuy, akhirnya di sini farmku udah selesai ya guys ya. Jadi di sini tuh untuk farm gue di sini ada farm wortel. Oke, di sini ada farm wortel ya guys ya. Dan di sini ada wheat dan di sini ada kentang ya guys ya. Dan di sini tuh untuk yang ini tuh masih belum full karena wortel gue agak sedikit, jadi ya udahlah ya. Jadi ya untuk farm gue jadi kayak gini ya, simple, gak ada yang spesialnya cuy. Jadi ya udahlah ya. Dan mumpung di sini ada wheat yang gue pegang, jadi mungkin kita bakal kasih makan hewan-hewan aja ya guys ya. Dan kemudian di hari ke-13 di sini aku mulai kenyataan untuk menjelajah mencari village lagi cuy. Tapi sebelum itu mungkin kita bakal menyiapkan beberapa barang dulu lah ya untuk menjelajah. Dan sebelum kita pergi mungkin kita bakal memanen beberapa tanaman dulu karena di sini juga itu udah pada panen cuy. Jadi let's go lah ya. Yo, mantap banget cuy. Jadi ya mungkin kita bakal langsung aja membawa kuda kita supaya nggak kelamaan cuy untuk menjelajah ya guys ya. Dan mungkin kita bakal ke arah sana aja lah ya. Yo, di sana ada village lagi cuy. Let's go banget lah ya. Oke, mungkin kita bakal numpang turun dulu cuy. Oke, di sana ada chest. Mungkin kita lihat dulu. Oke, lumayan. Oke, di sini ada lagi. Oke, di sini kita dapatkan saddle dan armor plate juga cuy. Oke, kentang dan roti, lumayan. Oke, dan setelah looting si village di sini aku memutuskan untuk mencari village lagi cuy. Dan kebetulan di sana aku pun melihat village lagi. Dan let's go kita looting lagi cuy. Yo, di sana ada blacksmith cuy, let's go. Oke, kita lihat isi chestnya. Yo, ada diamond, let's go. Diamond pertama gua. Oke cuy, jadi untuk looting-lootingnya mungkin udahan dulu karena di sini tuh udah penuh cuy untuk inventory gua. Dan sekalian di sini juga aku udah capek untuk looting ya guys ya, karena lama banget. Jadi ya mungkin kita bakal pulang dulu sih. Oke, akhirnya kita sudah sampai, let's go. Langsung saja kita simpang beberapa barang kita cuy. Dan di hari ke-17 di sini aku mulai niatan untuk training dengan villager ya guys ya.
Tapi sayangnya untuk villager gue di sini tuh hanya sedikit banget cuy. Ya sekitar kayak gini doang cuy. Jadi ya di sini aku memutuskan untuk membuat villager breeder, tapi sebelum itu mungkin kita bakal mengamankan villager kita dulu cuy. Oke, di sini aku sudah ngamanin beberapa villager. Ya totalnya di sini tuh villager kita ada 5 ya guys ya. Oke. Setelah mengamankan beberapa villager, di sini aku memutuskan untuk meratakan rumah villager ya guys ya. Jadi ya untuk ini kita bakal dalam mode sinematik aja supaya nggak buang-buang waktu cuy. Oke. Jadi ya langsung saja kita masuk ke dalam mode sinematik ya guys ya. Let's go. Yo, kalau ada ini pasti ada. Oke, let's go. Kita lihat. Let's go. Akhirnya dijual sapling cuy. Akhirnya cari emerald dulu. Oke, trader kemari. Ini slim ngapain dah? Oke, bagus banget cok. Oke, let's go. Akhirnya sapling yang gue butuhin. Let's go. Akhirnya kok berguna. Dan kemudian di hari ke-23 sampai 25 di sini aku memutuskan untuk mengumpulkan beberapa kayu cuy. Dan untuk hasilnya kayak gini cuy. Ya lumayan banget ya guys ya, kita mendapatkan cukup banyak kayu. Mantap banget lah ya. Dan kemudian di hari ke-26 sampai 39 di sini aku memutuskan untuk membuat villager breeder ya guys ya. Ya supaya kita bisa mendapatkan cukup banyak villager cuy. Oke. Jadi ya untuk pembuatannya ini itu mungkin kita bakal buatnya dalam mode sinematik aja, karena pastinya bakal lama banget cuy. Oke. Jadi ya tanpa basa-basi lagi langsung saja kita buat cuy. Let's go. Oke lagi sih ya, jadi untuk villager breedernya jadinya kayak gini. Dan sorry banget jika hasilnya kurang bagus karena di sini tuh gua nggak jago ngebul, jadi sorry banget ya guys ya.
Dan untuk sistemnya mungkin kita bakal mereviewnya menggunakan freecam aja supaya jauh lebih mudah cuy untuk menunjukkan fiturnya ya guys ya. Jadi di sini tuh untuk villagernya di sini ada 5 villager. Jadi setahu jika villagernya ada banyak itu bakal lebih cepat cuy untuk menghasilkan keturunan villager cuy. Oke. Jadi di sini tuh aku menggunakan 5 villager. Jadi untuk tempat penampungan villagernya itu kayak gini. Jadi di sini tuh ada trapdoor 2 blok kayak gini, dan nanti bakal bayi villagernya bakal jatuh ke sini dan langsung ketampung di daerah sini cuy. Jadi ya simple kayak gini, gak ada yang kayak sistem ribet kayak kemarin gitu. Jadi ya kayak gini aja lah ya guys ya. Oh iya, di sini aku hampir lupa. Jadi tadi di off record itu aku sempat membuat satu sistem yang namanya itu string farm cuy. Ya di sini tuh bentuknya kayak gini. Dan jika kalian mau buat silakan nonton video yang ada di deskripsi karena aku malas buat tutorialnya. Dan jadi jika kita klik ini, stringnya bakal langsung ke duplikat cuy dengan sangat mudah ya guys ya. Dan kemudian stringnya kita ambil, di sini kita ambil dan kemudian kita tinggal tukarkan ke villager sini cuy. Dan langsung cuan banget cuy, mantap banget lah ya. Jadi ya di sini tuh mantap banget ya guys ya, kita bisa mendapatkan emerald dengan sangat mudah. Jadi ya mantap banget lah ya. Yo, ada wandering trader lagi cuy, let's go. Oke, kita tinggal lakuin ini, pukul ini, pukul ini. Oke, sekarang kita cek. Yo, ada sugar cane, let's go. Mantap banget nih coy. Kita tinggal beli dan kita tinggal taruh sini. Nice, mantap. Let's go, akhirnya kita dapat sugar cane, let's go. Dan kemudian di hari ke-41 di sini aku memutuskan untuk trading dengan villager guna untuk mendapatkan makanan, armor diamond, dan tools diamond tentunya ya guys ya. Jadi untuk ini mungkin aku bakal jelasin dalam mode ini aja. Oke, untuk mendapatkan makanan dari villager kita tinggal trading dengan villager farmer cuy, guna untuk mendapatkan golden carrot ya guys ya. Dan jika kalian bertanya kenapa golden carrot, karena golden carrot itu bisa menambahkan satu ras ya guys ya. Jadi ya lumayan banget cuy. Dan kemudian untuk mendapatkan armor kita tinggal trading dengan villager armor cuy. Dengan villager armor itu kita bisa mendapatkan full diamond armor ya guys ya. Dan kemudian untuk mendapatkan tools diamond kita tinggal trading dengan dua villager ini cuy, yaitu villager weaponsmith dan toolsmith. Dan dengan villager weaponsmith kita bisa mendapatkan persenjataan diamond seperti pedang dan kapak. Dan untuk toolsmith kita bisa mendapatkan tools-tools seperti kapak, pickaxe, shovel, dan juga hoe cuy. Dan untuk melakukan itu semua kita pasti membutuhkan suatu yang barang, yaitu emerald cuy. Dan untuk mendapatkan emerald kita tinggal menukarkan stick kepada villager Fletcher, atau bisa juga dengan menukarkan string kepada villager fisherman cuy. Jadi itulah ya. Oke cuy, jadi untuk melakukan itu semua mungkin kita bakal percepat aja cuy, supaya nggak lama-lama amat lah ya. Karena pastinya jika kita trading pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama cuy. Oke, jadi ya tanpa basa-basi lagi langsung saja kita trading cuy. Let's go. Dan kemudian di hari ke-48 karena tempat trading gua udah full, jadi sini aku memutuskan untuk membuat tempat trading di atas dan juga di bawah ya guys ya.
Oke lagi sih, jadi untuk hasilnya kayak gini ya guys ya. Ya lumayan banget, kita akhirnya bisa menambahkan ruang lagi di bawah dan juga di atas ya guys ya. Dan untuk yang di bawah ini tuh kayak gini. Dan di sini jika kalian bertanya bang kenapa bedrock di bawah, ya karena di sini tuh udah mentok ya guys ya. Dan jika kalian nggak tahu, di War Flat itu ketinggiannya hanya 4 blok cuy. Yang pertama dilapisi oleh bedrock, dan kemudian yang keduanya tuh dilapisi oleh 2 blok dirt, dan kemudian grass block cuy. Jadi ya totalnya hanya ada 4 blok cuy untuk ketinggiannya. Jadi di sini tuh udah mentok, jadi nggak apa-apa bedrock di bawah. Yang penting jadi cuy, oke? Dan untuk di lantai atas kayak gini, ya lebih mirip kayak di lantai 2, tapi ya kayak gini aja lah. Mantap. Dan untuk villager yang penting-penting mungkin kita bakal pindahin ke bawah aja, seperti toolsmith, weaponsmith, armorer, farmer, dan sekiranya itu doang lah ya. Dan untuk cara memindahkannya ya tinggal jongkok dan klik kanan aja. Udah gitu aja cuy. Nah sekarang udah makin luas kan. Mungkin yang fisherman ini bakal kita pindahkan ke sini aja, supaya kayak saingan gitu, saingan penjual emerald antara fisherman dan juga villager juga. Mantap banget lah ya. Bentar, di sini ada villager nganggur nih. Mungkin kita bakal pindahin dulu lah ya. Oke, lu yang terakhir, lu bakal jadi villager VIP. Anjir lah, dari lu nganggur cok, gak mau kerjanya. Astaga, woi bekerja woi. Aduh ini gimana lagi? Mungkin kita bakal biarin dia berkeliaran dulu. Lah, anjir. Drill bosan diri cok, anjing. Dan kemudian setelah aku mendapatkan semua barang yang kuinginkan seperti tools dan armor, di sini aku memutuskan untuk mengenchant armor dan toolsku ya guys ya. Karena di sini tuh untuk enchantmentnya itu masih random dari villagernya. Jadi ya kita bakal enchant supaya menjadi lebih OP ya guys ya. Dan untuk mention armor dan tools kita membutuhkan yang namanya enchant table. Dan untuk membuat enchant table kita membutuhkan 3 bahan ini. Yang pertama buku, dan kemudian 4 obsidian dan 2 diamond. Dan untuk buku di sini aku sudah punya, jadi kita komplit aja. Dan untuk obsidian kita bisa mendapatkannya dari stronghold cuy. Karena kemarin itu kita sudah menemukan stronghold ya guys ya. Jadi kita bisa mengambil lava dari sana aja cuy. Dan untuk diamond di sini tuh aku hanya punya 1. Ya, 1 doang cuy. Jadi nggak komplit. Dan untung saja di sini aku punya cara lain cuy untuk mendapatkan enchantment yang aku mau, yaitu dengan villager. Jadi ya seperti biasa kita bakal trading lagi. Dan di sini tuh aku punya cara dengan trading dengan villager librarian. Karena dengan villager librarian tuh kita bisa mendapatkan enchantment yang kita mau cuy. Oke. Jadi ya tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita trading dengan villager. Let's go. Looting. Lumayan. A few moments later. Setelah mendapatkan semua enchantment yang kuinginkan seperti looting, unbreaking, mending, di sini aku memutuskan untuk menggabungkan semua enchantment cuy. Dan muncullah masalah baru, yang dimana untuk menggabungkan enchantment kita membutuhkan yang namanya anvil. Dan untuk membuat anvil kita membutuhkan sekitar 31 iron ingot untuk membuat anvil guys. Dan di sini tuh untuk ironku hanya ada 4. Jadi ya nggak bisa lagi cuy. Jadi ya di hari ke-62 di sini aku memutuskan untuk membuat iron farm cuy. Ya kebetulan banget di sini juga kita sudah memiliki banyak villager, jadi lumayan banget. Dan juga di sini tuh untuk bahan-bahannya tuh nggak ribet-ribet amat. Jadi ya mungkin kita bakal siap dulu ya guys ya. Oke, di sini gue udah sediain untuk keadaan bahannya. Jadi mungkin kita bakal danggulan ternyata kita tidur dulu cuy. Oke, sekarang mungkin kita bakal buatnya di daerah sini, di dekat rumah kita. Karena di sini tuh kosong guys ya. Jadi mungkin kita bakal gali-gali dulu supaya nggak ada yang bisa nge-spawn di bawahnya. Oke, udah kayak gini. Bentar, ini ruang ini mungkin kita bakal gusur dulu lah. Oke, udah rata kayak gini, mantap. Sekarang kita gali-gali dulu. Nah, kayak gini udah mantap ya kan ya.
Jadi sekarang mungkin kita bakal buatnya di daerah sini aja lah ya. Nah kayak gini, terus tinggal taruh blok kayak gini, dan kayak gini. Set oke. Sabar, kok ada yang aneh ya? Gini kayaknya benar, tapi kok nggak benar ya? Oke, harusnya sih kayak gini. Dan kita bakal taruh langsung aja bloknya di atas sini. Oke. Nah, sabar. Aku butuh kasur. Oke, kayak gini. Terus kita tinggal taruh aja 3 komposter kayak gini. Terus dan kemudian kita tinggal taruh aja trapdoor di atasnya kayak gini. Oke. Terus kita tinggal taruh cobblestone di pinggir-pinggirnya kayak gini. Lalu kasih kaca di pinggirnya kayak gini. Nah, mantap. Terus di atas sini kita kasih trapdoor. Oke. Lalu di sini kita kasih trapdoor juga. Nah, mantap. Terus di atasnya kita kasih cobblestone ya guys ya. Oke, kayak gini. Terus di pinggirnya kita kasih pagar batu. Kita klik kayak gini. Terus di sini kalian kasih 1. Terus kita tinggal ambil aja 3 villager ya guys ya. Lu tunggu sini, gua akan buka jalan. Astaga. Jangan lari. Jadi farmer di bawah, cok. Padahal di sana juga jadi farmer, tai. Lu di sini aja. Astaga. Villager. Emang langsat dia, cok. Oke, di sini udah jadi. Sekarang kita tinggal tutup dan kita tinggal cari zombie aja ya guys ya. Oke, di sini ada zombie, kita tinggal pancing ke sini. Oke, masuk dulu. Mantap, kita tinggal tutup dan let's go. Udah jadi, coy. Sekarang kita tinggal taruh sign di sini. Bentuknya kayak gini ya guys ya. Oke, setelah kayak gini kita tinggal taruh aja di atasnya. Kayak gini, cuy. Nah, sekarang kita tinggal taruh aja air di sini dan di sini. Dan di atas sini tuh kalian tinggal kasih lava aja. Nah, mantap. Akhirnya udah kelar, let's go. Sekarang kita tinggal hancurin aja jalan yang tadi ya guys ya. Hampir lupa, di sini kita tinggal taruh torch aja dan udah berjalan guys ya untuk iron farm, cuy. Jadi sekarang kita tinggal AFK aja untuk menunggu ironnya. Jadi ya mantap banget lah ya. Dan selagi menunggu airnya terkumpul cukup banyak, di sini aku memutuskan untuk membuat cobblestone generator, cuy. Karena di sini tuh untuk stok cobblestone gua udah mulai berkurang ya guys ya. Jadi ya let's go lah ya. Dan setelah mengumpulkan cukup banyak cobblestone, di sini aku memutuskan untuk memperbaiki di bagian iron farm dan juga cobblestone generator gua, cuy. Yo, let's go. Akhirnya udah jadi, cuy. Sorry banget jika tidak sesuai ekspektasi ya guys ya. Ya, seperti yang gue bilang, gue nggak jago ngebuild, jadi mohon maaf. Oke. Tapi ya yang penting jadi ya guys ya. Dan untuk di bagian dalamnya tuh kayak gini. Ya di sini tuh udah lumayan banget. Akhirnya aku bisa ngedekor-dekor lagi. Dan di sini tuh untuk bentuknya kayak gini. Dan di sini tuh untuk chest yang ini tuh kosong, nggak ada isinya. Jadi ini bakal gue gunakan untuk menyimpan beberapa barang yang tidak terlalu perlu, cuy. Dan di sini tuh ada tempat ironnya ya lumayan banyak sekarang. Ya udah ada 3 stack, mantap. Dan kemudian di sini ada tempat stok cobblestone gue guys ya. Jadi nanti hasil miningnya bakal langsung ke sini, cuy. Jadi ya mantap banget. Dan untuk di sebelah sini kayak gini. Dan di sini tuh ada trapdoornya. Loh, kok ada kucing? Halo, kucing Oyan lagi. Oke.
Nah di sini tuh jika kalian bertanya bang kenapa ada trapdoornya, supaya ketika gua AFK itu aman ya guys ya. Karena setauku di mode hardcore itu zombie itu bisa menghancurkan pintu guys. Jadi ya supaya aman, aku bakal gunakan trapdoor ini supaya aman dari serangannya cuy. Oke. Jadi ya bentuknya kayak gini lumayan banget. Dan di sini tuh kebetulan di sini iron kita udah cukup banyak. Jadi let's go kita buat anvil ya guys ya. Oke, let's go, mantap banget cuy. Oke, mungkin kita bakal menggabungkan semua enchantment ke armor dan tools kita ya guys ya. Let's go. XP kurang ya, dah lah. Jadi ya karena di sini tuh XP gue kurang, jadi di sini aku memutuskan untuk membuat mob farm cuy. Ya di sini tuh karena kita juga sudah mengumpulkan cukup banyak batu, jadi let's go kita buat cuy. Kayaknya ketinggian segini udah cukup ya guys ya. Jadi mungkin kita bakal membuat platform dulu cuy. Oke, mungkin segini aja untuk platform kita dulu. Oke. Dan di sini tuh kita bakal membuat tempat killing chambernya kayak gini. Oke, nice. Dan sekarang mungkin kita bakal membuat tempat mob farm cuy. Oke. Jadi ya let's go kita buat mob farm cuy. Let's go. Yo, let's go. Udah banyak banget cuy untuk mob farmnya guys ya. Let's go banget lah ya. Oke, selagi guys ya, mungkin kita bakal mengambil beberapa enchantment kita. Selagi kita berada di sini, mungkin kita bakal menggabungkan enchantmentnya dulu ya guys ya. Ini mungkin. Let's go kita ke atas cuy. Oke, lah fortune, lah seltut mana? Lah, anjir, gua nggak lihat cok fortunnya, astaga. Sabar guys. Oke, kita beli ini dulu. Kita disenchant. Kita enchant sama yang ini. Terus kita enchant gini. Oh, butuh XP. Oke, kita tinggal enchant dan yes, mantap. Oke, kita lanjut enchant yang lain dulu cuy. Oke cuy, jadi sini tuh jika kalian bertanya bang kenapa tiba-tiba ada nether, ya sebenarnya guys ya tadi itu aku sempat record, cuma ya rekamannya tiba-tiba mati cuy. Jadi ya rekaman yang tadi aku buat itu tiba-tiba menghilang. Jadi ya aku harus record di sini. Dan yang aku lakuin di rekaman itu cuma pergi ke stronghold dan mengambil lava ya guys ya. Jadi ya untung saja cuma gitu doang. Jadi ya di sini tuh kita sudah masuk nether dan kebetulan di sana ada web bastian cuy. Jadi ya let's go ke sana lah ya guys ya. Oke, kita udah sampai ya guys ya. Jadi let's go kita masuk. Widih, ini pertama kalinya gue masuk ke bastian anjir. Ngeri gue. Oke, di sana penjaganya mungkin kita panahin dulu. Anjir, rip anjir. Oke. Di sana lagi kita panahin. Aduh, oke. Tuh dia ada di bawah. Oke, mati. Nice. Ada magma cube. Oke, kita bunuh dulu. Anjir lah, sumpah ini rame banget cok. Anjir, ini kayaknya harus dihancurin dah sebenarnya. Oke. Waduh, tambah rame anjir. Anjir, kaget gua. Oh, piglin. Tombol gua mana? Astaga. Oi. Oke, selamat. Nggak 3 darah anjir. Terjatuh gua lagi. Aduh, ngeri gua. Oh, ini mungkin kita bakal penapahin dulu. Ya, karena pastinya ini yang besar-besar ini bakal mengganggu banget. Karena ini kayaknya cuma kayak slime aja sih. Cuma beda dari teksturnya doang. Lah. Ya mana-mana tuh. Oh, skeleton. Duel nih.
Oh, mati. Oke. Oke, yang di sini tuh udah kecil-kecil semua, jadi harusnya aman. Kita bakal bridging. Anjing. Astaga. Astaga. Anjing, yang kecilnya mukul. Astaga, baru tau gua. No. Anjing, rame banget. Anjir. Yang kecilnya mukul, baru tau gua. Astaga. Oke, harusnya sih udah aman ya guys ya. Jadi mungkin kita bakal ngambil goldnya dulu. Oke, nice. Kita lihat. Yo, mantap banget coy. Let's go. Ada smithing tape deh cuy. Kurang diamond doang anjir. Oke, ada iron block, mantap. Di bawah sini sepertinya sudah tidak ada bisa di looting, jadi mungkin kita bakal ke atas dulu ya guys ya. Lumayan. Sorry guys, di sini aku lupa record. Jadi tadi di situ di sini aku sudah selesai untuk looting isi Bastian. Dan di sini tadi tuh aku sempat trading dengan satu piglin yang ada di sana. Itu piglinnya di sana aku kurung. Jadi sini tuh aku sudah mendapatkan 3 poison fire resistant. Jadi ya lumayan banget cuy. Jadi untuk saat ini mungkin kita bakal mencari Nether Fortress dulu untuk mendapatkan Blaze Rod cuy, karena kita membutuhkan Blaze Rod untuk masuk ke the end. Oke. Jadi let's go, kita cari dulu sih. Yo, akhirnya nemu coy, let's go. Ini piglin apa sih anjir? Oh, mampus lu. Yo, Nether Fortress cuy, mantap banget lah ya. Oke, mungkin di sini kita bakal keliling-keliling dulu. Oh, jalan buntu. Oh, di sana ada chest, kita cek. Oke. Ada wither skeleton. Oke, kita pakai kapak. Oke. Harus hati-hati anjir, kalau pakai pedang kena zombie gini, cok. Bentar. Itu ada lagi sana. Sini lu. Mampus. Anjir, kaget gua. Ada belakang gua juga anjir. Gua cok. Oke, mampus. Satu lagi. Oh, kena. Oke. Ada blaze di sana. Oke, di sini ternyata spawnernya, mantap. Let's go. Kita pakai meta aman ya guys ya. Oke, kita panah-panah aja. Oke, udah mulai sepi. Kita aduk pedang. Oke, sini lu. Oke, nice. Sini lu. Mantap. Oke, jadi 11 Blaze Rod itu kayaknya udah cukup ya guys ya. Jadi ya mungkin kita bakal balik dulu. Dan untuk Ender Pearl mungkin kita bisa mendapatkannya dari Villager Cleric ya guys ya. Jadi kita gak usah bunuh-bunuhin Enderman. Jadi ya karena di sini juga waktunya udah dikit banget untuk mencapai harga 100. Jadi ya langsung kita balik cuy. Anjir, kaget gua. Oh yes, sini loh, kita main bola voli. Set. Let's go. Pertama kali gue dapat achievement ini coy, mantap. Set. Oke. Anjir. Oke, home sweet home. Let's go. Wow, ngelek banget. Sialan. Oke, bener kan gue bilang di sini kita bisa mendapatkan Ender Pearl cuy. Jadi ya mantap banget. Let's go, kita borong. Let's go. Dan kemudian di hari ke-97 di sini aku memutuskan untuk memasuki the end untuk mengalahkan Ender Dragon ya guys ya. Karena jika di bawah sini tuh udah mencapai hari 97 cuy. Dan lagi pula di sini juga tuh untuk armor dan tools kita udah OP banget cuy. Jadi ya mantap banget. Jadi ya tanpa basa-basi lagi langsung saja kita berangkat. Oke, kita bakal menunggangi kuda kita. Oke, langsung saja kita ke sana. Oke, kita udah sampai ya guys ya. Dan mungkin kuda kita bakal kita simpan di sini aja. Jadi ya jaga diri aja, oke? Dan langsung saja kita ke atas ya guys ya. Yo, let's go cuy. Oke, di sini kayaknya membutuhkan 10 Wonder Eye, oke. Jadi ya di sini kita bakal langsung membuatnya. Oke, di sini udah. Kita tinggal pasang. Dan yang ini yang terakhir, dan let's go cuy. Akhirnya. Oke, kita tinggal masuk. Masuk dong. Ngelag kah? Oh, udah masuk.
Yo, let's go. Akhirnya di end. Oke. Let's go, cuy. Jadi untuk mengalahkan Ender Dragon kita harus menghancurkan semua kristalnya dulu, cuy. Oke. Jadi let's go lah ya. Buset dah, revive anjing. Oke, mantap. Di sana kayaknya nggak nyampe dah. Anjir. Set. Anjir, 3,5. Hai. Selamat. Anjir. Oke, nice. Let's go. Udah kelar, cuy. Oke, sekarang ini kita tinggal gebuk-gebukin aja untuk naganya ya, guys ya. Jadi, let's go, cuy. Kaget. Oke, let's go, man. Wih, anjir. Yo, astaga, bikin panik anjir. Wih, anjing, nggak kena cok. Udah lah, rip aim sumpah. Mending kita gebuk-gebukin aja cuy daripada gitu anjing, nggak kena sumpah dah. Oke, sini lo. Oke, setengah darah lagi. Yo, dikit lagi. Let's go. Akhirnya tamat. Let's go. Free the end. Mantap. Let's go. Akhirnya. Oke, kita ambil XP-nya. Berapa nih? Yo, main cuy. Reaper dulu cuy. Oke, berapa nih? 64, 1 stack XP anjing. Oke, mantap. Let's go. Akhirnya tamat. Let's go. Oke. Di sini kita tinggal ambil aja untuk telur naganya. Oke. Di mana tuh? Mana tuh? Itu dia. Oke, kita tinggal ambil. Oke, let's go. Telur naga, mantap. Oke, kita balik. Tunggu dulu. 98. Kayaknya masih ada waktu dah. Let's go cari eliter dulu lah ya. Oke, kita tinggal masuk. Yo. Wow. Pas di sini anjir. Oke, jadi let's go kita cari NCT-nya cuy. Oke, catat koordinat dulu ya guys ya. Oke, let's go kita cari NCT-nya dulu cuy. Let's go. Yuk, let's go. Akhirnya nemu. Let's go, kita ke sana cuy. Oke, NCT. Kita langsung ambil literanya cuy. Oke, kita ambil. Let's go, Elytra. Mantap. Aku lupa ambil firework, sialan. Ya udah, kita balik aja. Oke, kita udah sampai di portal gateway. Kita tinggal balik. Belum nyampe. Kita tinggal masuk. Let's go, tamat. Yeay. Alamak. Oke, kita udah balik. Dan di sini aku berada di Mova. Aku lupa pindah tempat anjir. Ya udahlah ya. Oke, kita tinggal turun. Kepala dan telur kita tinggal pajang di sini aja ya guys ya. Oke, naga di sini, telurnya di sini. Oke. Dan untuk Elytra kita pajang di sini. Oke, nice, mantap. Ya. Oke, jadi itulah ya. Sabar. Kudaku di mana? Wajir aku lupa di sini, cok, tai. Anjing. Oke, kita tinggal kasih dulu armor. Oke, kita udah serasi. Let's go.
aku dan kudaku full diamond armor. Mantap. Oke. Dan kemudian di hardcore terakhir ini di sini aku putuskan untuk membuatkan kandang untuk hewan-hewanku cuy. Karena di sini tuh untuk hewan-hewanku masih tempatnya kayak gini ya guys ya. Jadi ya let's go kita buatkan cuy. Oke, jadi sini tuh untuk kandangnya udah jadi ya guys ya. Jadi sekarang kita tinggal pindahin untuk hewan-hewannya cuy. Oke, di sini kita ngancurin dan kita tinggal giring aja, kirim aja ke situ. Sabar. Kan bisa diangkat ya? Ngapain gua pakai ginian? Astaga. Oke, ada semuanya guys ya, mantap. Oke, jadi sini tuh untuk kandang yang lama ini mungkin kita bakal beresin dulu. Oke, jadi sini tuh udah mantap banget ya guys ya. Jadi ya sekiranya itu doang lah ya. Oke lagi guys ya, jadi itulah kisahku bertahan hidup selama 100 hari di dunia Flat War dalam mode hardcore ya guys ya. Dan di sini tuh kita sudah membangun beberapa hal di tempat ini cuy. Yang pertama di sini tuh kita sudah membuat villager breeder, tempat trading, stone generator, iron farm, mob farm, dan juga kandang hewan cuy. Tapi sayangnya di sini tuh kita masih belum membuat rumah. Jadi ya jika kalian setuju untuk lanjut ke 200 hari, mungkin berikan aku sekitar 60 like lah untuk kerja keras gua. Jadi ya gitu lah ya. Dan jika cuma sampainya sekitar 20 like kan ya mungkin kita bakal lanjut lagi 100 hari di tempat lainnya guys ya. Jadi itulah guys ya. Jadi itulah cuy. Oke. Jadi segini aja untuk video gua kali ini. Terima kasih udah nonton. Sorry jarang upload karena ada kendala. Oke, jadi terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di next video dan bye bye cuy. Bye bye.